Oke, teman-teman, kali ini balik lagi ke sesi selanjutnya. Kali ini kita bakal bahas mengimplementasi. Kita bakal praktek, gitu ya teman-teman. Tapi sebelum kita praktek secara langsung, kita harus tahu dulu nih, kan kemarin kita udah belajar nih masalah apa itu personal branding, apa itu niche. Sekarang teman-teman udah tahu belum niche ke teman-teman apa? Oke, masih ada yang nggak tahu nih. Oke, kita bakal coba bantu breakdown secara oke ya ke teman-teman ya. Ini saya udah siapkan Miro board. Di sini teman-teman bisa cek yang ada 3 hal yang kemarin saya bilang, 3 hal yang dapat menentukan niche-nya teman-teman sendiri. Apakah saya bisa menentukan niche-nya teman-teman? Bisa jadi kalau kita one on one consultation, bisa. Tapi nggak mungkin saya bisa tahu kalau kita nggak ketemu. Benar nggak? Nah, dengan cara apa sih kita bisa mengetahuinya? Yang pertama, siapa yang mau kita bantu atau Anda bantu teman-teman? Mungkin dari lokasi, mungkin teman-teman pengen spesifik nih, saya niche-nya adalah karena saya orang Aceh, maka saya pakai bahasa Aceh supaya orang-orang Aceh itu engage dengan kita. Itu bisa. Kemudian gender, kita mau ke arah wanitanya aja, ataupun kayak misalkan ke pria, misalnya contoh kita beauty vlogger gitu ya. Soal branding kita ke arah sana, ya udah kita lebih ngajak ke wanita. Ayo ibu-ibu, ayo kakak-kakak, kita bisa ke arah ke sana. Kemudian juga umur, mungkin umurnya kalian bisa tentuin sendiri dengan apa yang pengen kalian bantu ke siapa, mungkin ke Gen Z kah yang memang sedang carut marut sekarang, ataupun ke millennials. Kemudian profesi mereka yang kalian benar-benar pengen bantu, apakah itu mungkin bos, owner, business owner, para pekerja, mungkin kayak teman-teman yang sedang bekerja sekarang nonton video ini saya pengen bantu teman-teman yang bekerja, mungkin dari umur 23 tahun hingga mungkin 40 tahunan yang pengen personal branding kayak gitu. Anda mau dikenal sebagai apa? Solusi kah? Solutif kah? Anda konsultan kah? Mentor kah? Penjual handal kah? Kalau misalkan kalian mau ke arah affiliate, menjual produk orang, dropship, reseller, dan sebagainya macamnya. Masalah apa yang Anda mau berikan solusi? Kemudian juga apakah masalah-masalah umum yang kalian pengen bahas? Tips and trick lah kalian pengen bahas. Kemudian juga masalah-masalah spesifik yang memang udah ada jawabannya dari Anda, mungkin dari riset-riset yang memang udah dijalani sebelumnya kayak gitu. Nah, sampai sini udah paham kan teman-teman? Teman-teman harus gimana nyari personal branding atau niche-nya teman-teman itu sendiri supaya tidak salah langkah ke depannya sebelum kita mau mengimplementasikannya ke dalam bio, kontennya kita, cara perawakannya, brand voice-nya kita seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, dalam modul ini kita akan mengubah pemahaman teori menjadi praktik atau implementasi. Jadi nggak hanya yapping doang, tapi ini kita langsung coba aplikasikan dalam kehidupan kita, teman-teman ya, dalam praktiknya kita. Oke, yang pertama, paham konsep ke jalan implementasi. Jadi paham konsep aja itu nggak belum memberikan hasil sebenarnya, karena memahami teori tanpa praktik sama aja. Kita ngomong doang tanpa ada hasil atau eksekusi sama aja. Oke, branding itu bakal bekerja kalau kita terapin nih teman-teman. Kalau nggak kita terapin, it will be the same, sama aja. Kemudian juga fokus kita sekarang adalah ke eksekusi. Setelah teman-teman tadi tahu niche-nya di mana, teman-teman coba fokus ke arah eksekusinya seperti apa. Gitu. Coba kita cari strategi-strategi khusus untuk menentukan langkah-langkah praktis yang dapat teman-teman aplikasikan ke sosial media teman-teman. Kemudian ada notes ini semua yang bagus banget. Ilmu tidak menghasilkan uang, tapi aksi atau implementasi yang menghasilkan. Jadi kalau nggak ada kerja, nggak ada uang. Sama aja ya kan lagi biasanya. Kita next. Kesalahan umum setelah menemukan niche. Oke, ini banyak banget nih. Orang-orang yang DM saya juga bilang, bang saya nggak tahu nih, saya niche ini udah dapet tapi nggak tahu bang mau mulai dari mana. Apa step langkah selanjutnya bang? Saya juga nggak tahu dari mana. Nah, yang pertama biasanya overthinking. Terlalu banyak pikir dan menganalisis setiap detail-detail kecil yang belum terjadi. Gitu, sehingga kadang orang mau melangkah aja udah takut duluan. Karena sesuatu yang nggak kita bisa kontrol ke depannya kita udah pikirin. Jadi jangan overthinking. Effort aja. Effort aja. Udah gitu aja. Effort ini maksudnya lakuin aja. Itu pokoknya terobos, tabrak langsung. Kemudian menunggu sempurna, kita detailing lagi, kita mulai sesuatu dengan yang belum sempurna nggak jadi, kita harus memikirkan kalau ada plan A, plan Z, itu juga problems. Kemudian takut salah mulai, nggak perfect gitu ya.
Karena mungkin ya bisa dibilang kayak belajar dari kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pertumbuhan. Jadi teman-teman, banyak yang takut salah mulai karena kita memang dididik di dunia ini banyak mungkin yang salah duluan ya di SD dan segala macamnya, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita selalu harus belajar dari kesalahan yang kita bikin. Setiap apa yang kita lakukan punya datanya kita proses jadi business decisions. Oke, balik ya posting random jadinya gak sesuai dengan niche gara-gara memang kita takut 4 hal tadi jadi masuk ke dalam diri kita. Jadi kebiasaan lama postingnya aneh, random, gak jelas, tanpa arah dan segala macam. Ya banyak orang berhenti sebelum berperang kan teman-teman. Nah, so that's why jangan. Ini kita harus benar-benar coba perhatikan. Ya udah mulai aja dulu. Kapan lagi? Ya orang kalau bakal kenal kalian bagus, kalau bakal hate kalian juga bagus juga. Kalian punya orang yang memang kenal kalian sehingga mereka hate. Gitu. Dunia ini cuma ada 2 hal. Baik buruk, atas bawah, kiri kanan, sama suka dan tidak suka. Ya kan? Tinggal kalau memang mereka tidak suka berarti mereka kenal Anda. Kalau mereka suka berarti mereka kenal Anda juga. Jadi personal branding and words gitu. Gitu aja konsepnya. Oke, prinsip implementasi yang benar teman-teman di sini mulai dari yang paling kelihatan dulu. Fokus ke area-area yang udah kalian pilih. Tadi niche kalian udah kalian pilih, mungkin udah tahu niche-nya ke arah mana, coba ganti dulu profile bio-nya dulu. Ini adalah ya first step Anda ya, teman-teman ya. Fokus ke kejelasan bukan kesempurnaan. Jadi prioritaskan dulu kejelasan pesan Anda ke audiens, bukan sempurna ya bagi bagi audiens itu sendiri. Yang jelasin dulu masalah yang udah kalian lihat, analisa dan coba solve kayak gitu. Selain dari itu ya sambil menunggu, sambil ini coba iterasi sambil jalan, sambil belajar lagi, amati lagi respon-respon interaksi dengan audiensnya teman-teman supaya bisa jadi penyesuaian perbaikan ke depannya teman-teman. Oke, di sini ada notes, branding adalah proses berkelanjutan, bukan proyek sekali jadi. Ini bukan bangun candi 1000 dalam 1 malam ya teman-teman, ini pun maraton. 5 kilo, 10 kilo, 40 kilo, 100 kilo, dan segala macam. Lama prosesnya, ada proses tertentunya. Kayak gitu. Oke, implementasi pertama kali, bio profil Anda yang relevan. Kayak gitu, yang harus lakukan update bio sesuai niche tadi. Kalian mau bantu UMKM dari 0 hingga 100 juta pertamanya. Bantu UMKM dari 0 hingga 1 miliar pertamanya, mungkin kayak gitu. Jelaskan secara singkat dan padat siapa yang Anda bantu dan masalah spesifiknya. Pasang call to action juga, mungkin DM sekarang, free konsultasi, dan segala macam gitu. Nah, checklist profil optimal. Bio Anda jelas dan mudah dipahami oleh audiens target Anda. Bio Anda tidak bersifat umum, melainkan spesifik pada niche Anda. Anda ada CTA yang jelas mendorong interaksi. Kayak gitu. Profil Anda itu sama dengan kartu nama digital, teman-teman. Kalau biasa kita kasih kartu nama ke orang, ke bisnis owner, segala macam kayak gini. Ini dalam bentuk profil kita di video Instagram, TikTok, dan segala macamnya. Gitu. Pastikan itu mencerminkan esensi dari personal brand dan niche Anda secara akurat. Kita ambil contohnya nih, contoh profil saya nih di sini. Di sini saya pengen dikenal sebagai marketing consultant. Saya pengen kemudian digital marketing, performance marketing. Saya bisa punya ilmu itu semua dan saya bisa bantu UMKM dan business owner nih. Itu tadi target saya. 2, UMKM dan business owner. Siapanya? Apa yang kita coba bantu mengembangkan bisnis mereka dari nol lewat digital marketing dan branding. Kemudian juga proven kita apa? Saya sudah bantu 300 klien lebih, sekarang ada jalan 30 klien lebih dan segala macam. Call to action, business inquiry. Kalau ada butuh business inquiry, maka kita taruh nomor di sini. Kemudian juga kalau ada link kita pakai di sini. Kayak gitu. Ini udah jelas banget apa yang memang kita mau sampaikan ke klien ataupun calon audiensnya kita bantu mereka. Kayak gitu teman-teman, paham ya sampai sini? Sip, kita lanjut lagi. Implementasi arah konten yang terfokus. Jadi masalah ini setiap konten yang Anda harus buat secara langsung membahas masalah atau tantangan spesifik. Jadi saya tadi bahasannya malah lebih ke gimana cara kesalahan business owner, kesalahan UMKM, dan segala macamnya. Masalah-masalah tersebut saya kasih solusinya. Solusinya seperti ini, ayo kita bedah ke arah sana. Oke, nah kesalahan niche, fokus pada kesalahan umum, jangan juga fokus kepada mungkin kayak business owner ini, masalah bisnisnya apa sih, dan solusi niche-nya apa, actionables-nya apa. Oke,
Rule penting, kalau tidak nyambung ke niche ya tidak usah di-post, nggak masalah. Atau dijadikan sebagai story aja nggak apa-apa, sebagai have fun ya, atau ada interaksi juga di luar dari itu. Kita ada story menggambarkan kita di situasi yang lain. Nah, next. 4 pilar konten untuk implementasi di awal, teman-teman. Oke, kita sekarang membangun fondasi konten. Kita mungkin nanti bakal bahas hook-hooknya apa aja ya yang bisa kita gunakan supaya kita mengerti konten apa aja yang kita harus create nanti ke depannya. Masalah yang sering dialami, buat konten membahas poin-poin rasa sakit, pain points ya, pain points, tantangan audiens niche yang hadapi sehari-hari. Kesalahan yang sering dilakukan, bagikan wawasan tentang kesalahan umum, kayak gitu. Dan niche, misalkan kayak business owner kesalahannya apa. Insight dari pengalaman kamu itu yang harus kalian coba implementasi juga. Solusi sederhana, realistis juga, sesuai dengan apa yang pernah kalian teman-teman. Nah, kenapa di sini jatuhnya ke konten teman-teman? Ya, karena kita mau personal branding. Personal branding kita paparkan dalam bentuk konten. Jadi dari start mulai hari ini, teman-teman harus bikin konten. Mau nggak mau. Iya gitu. Banyak pertanyaan, faceless bisa gak bang? Faceless bisa, tapi orang nggak akan tahu kamu. Lebih baik orang mengenal kamu dengan wajahnya juga, sehingga pada saat di jalan kalian bisa interaksi. Oh, abang ini ya, oh abang itu ya, oh kakak ini segala macamnya. Kita ketemuan segala macam. Oke, that's a good point. Jadi branding kamu jalan. Betul. Gimana kalau tujuannya khusus untuk bisnis affiliate, faceless dan segala macam? Ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya sekarang manusia ataupun otak manusia, behavior manusia, perilaku manusia lebih senang melihat orang. Siapa orang di balik layar tersebut. Orang penasarannya di situ. Itu yang kita tampilin, teman-teman. Jadi start ngonten. Masalah sempurna nggak sempurna nanti. Pokoknya kita ngonten. Oke? Oke, implementasi ketiga, cara bicaranya kita dan sikapnya kita, teman-teman, itu juga harus dipilih. Kita mau tone-nya sesuai dengan logatnya kita boleh, karena mungkin audiens kita di kampung sana sesuai. Oh, kita mau straightforward, oke, nggak masalah. Oh, kita mau menyi-menyi, nggak masalah. Pakai bahasa audiensnya, teman-teman. Itu. Kalau memang kalian bahasnya adalah bisnis dan marketing, maka bahasa-bahasa marketing dan bahasa-bahasa bisnis, data yang bakal dibahas. Kemudian jangan terlalu teknis. Mungkin ada hal-hal teknis, coba disederhanakan dengan bahasa teman-teman. Dan jangan overclaim. Kemudian jangan sok jago juga. Kayak gitu. Karena orang gak suka kita sok jago. Tapi di sini kita bisa bilang berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil yang ini. Bukan berarti, oh kalian salah. Oh gak boleh begitu. Oh kalian salah. Gak bisa gitu. Trust itu dibangun dengan cara kamu bicara, teman-teman. Bukan berarti semuanya orang bisa percaya. Tapi kita bangun pelan-pelan dengan cara kita tadi, bahasa yang kita gunakan, seteknis apa, jangan terlalu teknis mungkin, jangan overclaim dan jangan so jago juga. Oke, implementasi keempat, soft offering. Konsep soft offering dan call to actionnya gimana ya? Berani mengkomunikasikan bahwa Anda siap dan mampu membantu audiens Anda. Kemudian pendekatan ini memaksa penjualan, melainkan membuka pintu dialog. Ini tidak memaksa jualan, teman-teman, apa yang kalian lakukan, tapi ini memaksa dialog, adanya interaksi, adanya komen, kalian komen lagi, adanya ini, kalian lakuin lagi, audiens kalian butuh ini, ya kalian coba, misalnya kayak gitu. Karena fokus utama kita adalah membangun hubungan dan kepercayaan, kayak gitu. Contoh, CTA, call to actionnya kita. Jika cerita ini relate dengan Anda, jangan ragu untuk DM saya untuk diskusi lebih lanjut. Save video ini, like video ini, subscribe kalau ini. Follow saya terus agar ada video-video baru yang bisa mengedukasi kalian. Nah, bisa. Saya terbuka untuk berdiskusi, feel free to reach PR gitu. Punya pertanyaan tentang ini, yuk ngobrol segala macam. Soft offering adalah cara elegan untuk menunjukkan nilai Anda. Jadi kesannya nggak agresif, nggak hard selling, tapi pelan-pelan membangun kepercayaan, trust itu yang paling mahal, teman-teman ya. Next, ini nih tugas teman-teman, timeline selama 14 hari kalian untuk coba implementasi. Yang pertama udah niche sudah tahu, kemudian udah di finalize juga, perbarui profil dulu di hari 1 ke hari 3, hari ke-4 ke hari 10, posting, bikin konten, posting yang relevan dengan niche yang kalian ini. Nah misalkan kayak kita nih pekerja nih ya, para pekerja, kan kadang nggak bisa ya setiap hari kita coba lakuin yang namanya konten. Kita tuh ada Sabtu atau Minggu loh guys.
ataupun setelah pulang kerja, setelah kita mandi berberes, kita coba bikin 2 konten sekaligus. Kita bikin konten bank. Kayak gitu timeline-nya teman-teman. Itu udah paling asik. Pasti teman-teman setelah kerja kadang leha-leha nonton TikTok. Udah stop dulu, coba bikin konten. Setelah itu baru nonton TikTok atau scrolling lagi supaya kita bisa benar-benar nyari mungkin ya, nyari audio, nyari ide baru dan segala macamnya. Hari ke-11 sampai 15 cara proaktif membuka diskusi melalui DM atau fitur pesan teman-teman supaya kita bisa dapat respon atau kita bisa pelajari behavior audiensnya kita seperti apa. Kayak gitu. Jangan terpaku pada hasil besar di awal, carilah sinyal-sinyal kecil seperti interaksi, pertanyaan, atau feedback ya, feedback sebagai indikator bahwa Anda berada di jalur yang benar. Oke, tugas Anda teman-teman sekarang hari ini update view di niche sesuai dengan niche Anda, kemudian post 3 konten minimum per minggunya, 3 sampai 5 lah kalau memang sulit banget, pulang kerja udah hampir jam 12 malam kayak gitu, ya udah setiap Sabtu atau Minggu di hari libur teman-teman coba bikin aja sekitar 5 video. Kita punya waktu 24 jam, bikin video itu mungkin 1 menit doang. 1 menit teman-teman. Kalau tag-nya lama paling bisa 10 menit lah, 10 menit kali 5, ya sejam doang teman-teman kalian investasikan. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini last slide untuk session kali ini. Ditunggu aja session selanjutnya yang bakal lebih daging banget teman-teman. Siap.